أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله قد أحاط أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إخواني في دين أخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah salat subuh di masjid kesayangan kita ini, Masjid Mujahidin, semoga senantiasa dijaga oleh Allah dan senantiasa diberikan istiqomah untuk terus beribadah, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rutinitas ibadah kita dan mengikuti majelis-majelis ta'lim yang diadakan oleh Masjid Mujahidin yang penuh berkah ini insyaallah. Para hadirin ikhwan fillah ukhatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bahas kitab Al-Wala wal Bara. Ada yang tersisa dari penjelasan pada pertemuan kemarin tentang aplikasi dari kalimat La ilaha illallah yang oleh Sufyan Uyainah, seorang ulama tabi'in, beliau menjelaskan secara berurutan, secara historis datangnya perintah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah hampir selama 12 tahun. Hanya kalimat tauhid itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, dan tidak terbatas pada sekat-sekat sosial, usia, semuanya, seluruh kaum muslimin atau penduduk Mekah yang mau mengucapkan kalimat tersebut, maka darah, harta dan nyawanya terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat pun melaksanakan
hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Setelah itu kemudian turunlah perintah solat, di mana perintah solat ini adalah kelanjutan dari konsekuensi kewajiban yang harus ada dan timbul dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, beliau katakan, wallahi, demi Allah, jika solat itu tidak dilaksanakan oleh seseorang yang telah berikrar kalimat la ilaha illallah, maka demi Allah kalimat itu tidak akan berguna baginya. Tidak akan berguna kalimat la ilaha illallah jika tidak dilanjutkan dengan pelaksanaan syariat yang pertama, yaitu as-salah, melaksanakan salat. Maka keislaman mereka pun tidak ada gunanya. Walaupun mengaku 1000 kali mengaku muslim, walaupun hari itu belum ada KTP, kalau hari ini KTP banyak, mengaku muslim, kemudian kalimat la ilaha illallah sudah menjadi barang dagangan yang dianggap murah, dipakai hanya untuk alat pengesahan akad nikah tok saja. Setelah itu tidak ada kelanjutan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian setelah salat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala, Allah memerintahkan Rasulnya untuk hijrah, untuk keluar dari kota Mekah, karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dengan kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa Mekah bukanlah tempat yang representatif untuk dilanjutkan syariat-syariat berikutnya. Maka setelah syahadat, salat, maka demi untuk menjaga kelangsungan syariat-syariat yang berikutnya, demi tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, maka yang ketiga diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Sehingga hijrah ini akan menjadi suatu kewajiban yang hari ini sangat-sangat diremehkan oleh kaum muslimin. Bahkan hijrah menjadi kalimat yang pejoratif, kalimat yang penuh dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Hijrah hanya dipakai untuk meniti karir. Jika ingin sukses, pergilah ke luar negeri, sekolah ke luar negeri. Jika ingin karirnya menanjak, pergilah ke ibu kota, jadilah artis. Kemudian perpindahan dari desa ke ibu kota, maka dipakai kalimat hijrah ini. Inilah kalimat yang sangat kurang ajar, yang diistilahkan oleh orang-orang kapitalis, orang-orang yang cinta dunia, menggunakan kalimat hijrah, kalimat yang suci yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dan kepada orang-orang beriman, dipakai oleh orang-orang yang tidak jelas, dan orang-orang awam pun mengikuti istilah hijrah itu. Lalu kemudian hijrah kehilangan makna yang sebenarnya. Makna sesungguhnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hijrah adalah satu kewajiban
yang dibebankan oleh setiap individu yang telah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian dengan konsekuensi melaksanakan salat, kemudian konsekuensinya adalah berhijrah. Kapan kita tidak berhijrah? Kapan kewajiban hijrah itu terhenti? Kata Rasulullah, la tazal, tidak akan pernah berhenti sampai yaumul qiyamah. Hijrah tidak akan pernah, la tanqatul hijrah, tidak akan pernah berhenti hijrah itu sampai terbitnya matahari dari barat dan tenggelamnya di timur. Ketika matahari terbit dari barat, saat itulah hijrah selesai. Dan kapan hijrah itu diperintahkan? Kata Rasulullah bersabda, alaikum bi khams, amarakum bi khams wa amaruni bihinna, al jamaah, as-salah, al hijrah, al jihad, al jamaah, as-sam'u, at-ta'ah, al hijrah, wal jihad fi sabilillah. Ada 5 kewajiban yang dibebankan pada setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sebagai satu rangkaian daripada hijrah, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Jihad tidak akan pernah berlangsung, dan jihad tidak akan pernah memenangkan satu pertarungan di dalam kehidupan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir jika tidak dilalui dahulu dengan hijrah. Rasul bersabda, amarukum bi khams, aku perintahkan kalian 5 perkara, wa amaruni bihinna, yang 5 perkara itu diperintahkan Allah kepadaku, yaitu al-jamaah, wajib bagi kalian untuk berjamaah. Makna jamaah dalam hal ini, apa makna jamaah dalam hadis ini? Para ulama mengungkapkan al-jama'atu alal haqq, mawafaqatul haqq wa in kunta wahdak. Engkau di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan Sunnah, bukan di atas nama isme yang lain. Tidak. Jika jamaah di dalam etimologi bahasa yang dipakai oleh syariat adalah sesuatu yang suci, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul mengatakan wa amarni bihinna, yang 5 perkara itu diperintahkan oleh Allah kepadaku. Jadi kalau kita tidak mengikuti perintah Allah, tidak mengikuti perintah Rasulullah, kita tinggalkan jamaah, yaitu hidup di atas Al-Quran dan Sunnah, itu wajib hukumnya. Bagaimana kalau belum? Wajib untuk diusahakan, terus berjuang. Kalau tidak bisa bagaimana? Hijrah. 12 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 12 tahun hanya mengajarkan kalimat la ilaha illallah saja, sudah memakan korban dari para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq dipukuli sampai semaput karena ucapan kalimat itu. Amr dari keluarga Yasir dan Sumayyah dibunuh di hadapan Amr. Saudaranya dibunuh di hadapan Amr.
Bilal bin Rabah yang seorang budak ketika itu hampir mati, nafasnya sudah tersengal-sengal ketika ditindih oleh batu hanya karena mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Apakah kemudian para sahabat di zaman itu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal sebelum datangnya kalimat di dalam Al-Qur'an wahyu Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yauma akmaltu lakum, telah aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan telah aku sempurnakan agamaku ini, dan aku ridho agamaku ini, kata Allah, untuk kalian, untuk kalian. Apakah sahabat yang belum menemukan dalil ini kemudian dikatakan yang meninggal itu belum kafah? Tidak. Seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah tetap, karena mereka mendapatkan status dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radhu'an. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radhu'an. As-sabiquna al-awwalun, generasi yang pertama, minal muhajirin wal ansar, dari orang-orang muhajirin, orang-orang yang dari Mekah yang sudah meninggal maupun kemudian yang hijrah, semuanya mendapatkan status yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Begitu pula orang-orang Madinah atau Yasrib ketika itu. Ikhwan fillah, ukhatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Maka hijrah adalah menurut para ulama pembuka daripada jihad fi sabilillah. Baik itu dikatakan sebagai hijrah secara sumuliyah, hijrah secara utuh, yaitu berdasarkan kalimat la ilaha illallah, ya. Hijrah di dalam sikap untuk tidak mengikuti hukum-hukum yang ada di negeri-negeri yang kaum muslimin tinggal di negeri itu, yang diberlakukan hukum-hukum selain hukum Allah itu. Jika yang pertama kali ini tidak ada kemampuan untuk berhijrah, untuk meninggalkan, untuk berani bersikap la ilaha, bukan persoalan nekat atau berani, tidak. Keberanian itu ditimbulkan dari pemahaman kalimat la ilaha illallah, yang kalimat itu diucapkan oleh para sahabat di saat Mekah terhegemoni, terkooptasi dengan kekuasaan jahiliyah, yang mereka memandang tidak ada peribadatan, tidak ada persembahan yang lebih baik daripada menyembah berhala. Tidak ada menurut mereka. Jika kita tidak punya sikap sebagaimana para sahabat untuk melepaskan diri dari peribadatan atau berhukum dengan hukum yang telah ditetapkan oleh masyarakat jahiliyah saat itu dan saat ini, tidak mungkin kita akan mampu untuk berjamaah. Karena narasi-narasi hari ini para jamaah sekalian yang dikumandangkan oleh orang-orang humanisme, mereka menginginkan adanya satu percakapan yang egaliter, percakapan yang mengindikasikan ada kerukunan antar anak bangsa.
Mereka menginginkan itu. Apakah kita kaum muslimin akan ikut menarasikan itu atau bahkan ikut di dalam konsep humanisme seperti ini yang konsekuensinya akan melepaskan konsekuensi kita melepaskan diri kita dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah melarang kita untuk berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Bayangkan itu. Dan itu sudah bukan hampir, sudah terjadi di masyarakat kaum muslimin hari ini dan hari-hari kemarin sebenarnya. Dan hari ini sangat terlihat jelas bahwa narasi-narasi kebangsaan, narasi-narasi tegaknya nasionalisme bukan sekadar dinarasikan kepada kaum muslimin, tetapi dengan segala rencana-rencana busuk dan rencana-rencana jahat mereka. PPKM dirubah, tidak jadi tanggal 23, dimundurkan agar percakapan humanisme antara sesama anak bangsa terjalin dengan indah pada saat Natal dan Tahun Baru. La haula wala quwata illa billah. Sementara umat Islam kemarin tersiksa dengan aturan-aturan yang diberlakukan oleh tauhid ini. Sholat dilarang, Jumatan diusir dari masjid. Kalaupun sholat pun harus renggang. Tidak boleh ada kerumunan. Bahkan haji dilarang. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sehingga narasi-narasi untuk mengajak umat Islam bertoleransi dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkasih sayang dengan orang-orang kafir itu gampang dilanggar hari ini oleh kaum muslimin. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjaga kita semua. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah itu belum menjadi satu kesatuan dari jiwa penggerak dari kehidupan kaum muslimin. Karena kalimat la ilaha illallah itu, kata seorang ulama Syekh Hamad bin Atik rahimahullah ta'ala, mengatakan bahwa hukum-hukum terbanyak yang mendasari dari seluruh kehidupan kaum muslimin adalah hukum yang berdasarkan kalimat la ilaha illallah. Setelah itu hukum al-wala wal barok. Dua hukum inilah yang terbanyak yang menjelaskan bagaimana perjalanan seharusnya yang dijalani oleh kaum muslimin di mana saja, tidak terbatas di Indonesia. Maka jika Indonesia sudah tidak kondusif untuk diberlakukan secara sumuliyah, secara paripurna kalimat la ilaha illallah itu yang tercermin dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarakum bi khams, aku perintahkan kalian 5 perkara, yang 5 perkara itu wa amruni bihinna, yang 5 perkara itu diperintahkan oleh Allah kepadaku, yaitu berjamaah. Dari yang pertama ini saja, unsur pertama dari syarat berlakunya kalimat la ilaha illallah, berlakunya seluruh hukum-hukum tauhid yang teraplikasikan di dalam kehidupan para sahabat, yang itu digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, kemudian disimpulkan oleh Syekh Hamad bin Atik bahwa seluruh perjalanan para sahabat tidak lain adalah perjalanan dari hukum-hukum yang timbul dari kalimat la ilaha illallah. Yang pertama adalah berjamaah. Saya menghindari bahwa kalimat jamaah ini juga menjadi kalimat yang sudah terdistorsi. Karena kalimat jamaah ini banyak dipakai oleh kaum muslimin
Ada jamaah ini, jamaah itu, jamaah macam-macam, ya. Sampai kalimat jamaah ini pun dilecehkan. Ya. Ada jamaah jalan-jalan, jamaah ngelencer. Apa ini? Kalimat jamaah ini adalah perintah Allah dan Rasulnya untuk tegak di atas Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana mekanismenya? Mekanisme dari al-jamaah itu as-sam'u wa ta'atan, yaitu siap untuk mendengar dan siap untuk taat. Kepada siapa? Kepada ulil amri, bukan kepada togut. Ini sudah terjadi lagi manipulasi terhadap istilah-istilah syariat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa kalimat ulil amri itu adalah kalimat syariat yang suci, tidak boleh digantikan secara tozolimi. Karena menggantikan istilah ulil amri dengan togut, baik tidak sengaja maupun secara sengaja, apalagi itu namanya zalim. Mereka berilmu, tapi mereka tidak melakukan keadilan di dalam menerapkan keilmuan mereka. Ikhwan fillah, ikhwatal iman, Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilm qa'iman bil qist. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah sendiri yang bersumpah atas nama Allah bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi, la ma'budu bihaqqin illallah. Allah bersumpah atas nama diri Allah sendiri. Syahidallahu annahu, sesungguhnya Allah bersaksi dengan persaksian Allah, saksi yang suci, Allah yang maha suci, bersaksi dengan kesucian persaksian Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaikah, dan malaikat pun ikut bersaksi. Wa ulul ilm, kemudian orang-orang beriman pun ikut bersaksi. Orang ilmu yang bagaimana? Apakah orang yang hafal itu dikatakan berilmu? Belum tentu. Mereka paham tentang syariat, paham tentang fikih, toharo, faham tentang fikih-fikih macam-macam, fikih di dalam ibadah, faham tentang sirah nabawi, faham mereka. Tetapi apa yang mereka pelajari itu bertentangan dengan sikap dan perbuatan mereka. Seharusnya ulil ilmu itu qa'iman bil qist. Seharusnya orang berilmu itu menegakkan keadilan. Sekali lagi, bukan menegakkan partai, tidak. Apalagi partai hari ini, ya Allah ya Rabb, na'udzubillah min dzalik. Mereka terpecah belah oleh kepentingan-kepentingan duniawi semata, na'udzubillah min dzalik. Terus begitu, terus begitu. Ini kezaliman namanya. Bukan menegakkan keadilan, tetapi meletakkan satu bibit yang sangat fatal kepada generasi-generasi umat Islam berikutnya. Mana keadilannya? Yang ada hanya partainya. Mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi. Saya harus mengungkapkan ini karena ini sudah terjadi di tengah-tengah umat. Perpecahan atas nama Islam pun terjadi. Sekarang perpecahan itu akan dikumpulkan oleh orang-orang nasionalisme, oleh orang-orang humanisme. Umat Islam akan dipersatukan di dalam satu kesatuan sistem yang batil ini. Mereka hanya mengikuti kehendak orang-orang
Yahudi dan Nasrani. Ikhwan fillah, ikhwatal iman. Di lain sisi orang-orang yang berilmu, yang mengatasnamakan dirinya kembali kepada sunnah, menegakkan sunnah, tetapi mereka justru merusak dengan istilah-istilah yang mereka buat-buat. Kalau dikatakan bid'ah, yang mereka itu ahlul bid'ah, mereka itulah ahlul bid'ah yang sebenarnya. Mereka dengan gampang menuduh orang ahlul bid'ah, khurafat, syirik, tetapi justru mereka melakukan kesyirikan, yaitu meletakkan tauhid kepada istilah ulil amri. Ini kesyirikan yang besar. Mereka beribadah kepada tauhid supaya tauhid itu tidak dikatakan setan, karena arti daripada tauhid itu tidak lain adalah setan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ibadah? Ada orang yang tidak senang dengan kalimat tauhid. Orang Islam tidak senang dengan kalimat tauhid, tidak senang. Ada apa dalam hatinya orang seperti ini? Umat Islam untuk mengekspresikan keyakinan kalimat la ilaha illallah, untuk yakfur bitauhid, dan itu perintah Allah, tidak senang. Ini bukan pemerintahan tauhid. Mereka membela, padahal mereka dizolimi oleh tauhid. Mereka tidak sadar itu. Ada apa umat ini? Dipenjarakan oleh tauhid, tetapi tidak mengatakan ini tauhid, aneh gitu. Dizolimi oleh tauhid, tapi tidak yakfur bitauhid, aneh. Bandingkan dengan saudara-saudara kaum muslimin yang lain yang hanya menyuarakan faman yakfur bitauhid wa yu'min billah, barang siapa yang mengkufuri tauhid dan beriman kepada Allah saja, dipenjarakan. Bayangkan. Bandingkan dengan orang ini, ya, dipenjarakan oleh tauhid, tapi tauhid dikatakan tidak boleh mengatakan tauhid kepada pemerintah ini. Pemerintah ini bukan tauhid. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita duduk dan kita kaji kalimat tauhid itu. Dari mana kalimat tauhid itu berasal? Tidak lain kalimat tauhid adalah konsekuensi dari penjelasan daripada la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'bud, tidak ada peribadatan, tidak ada ketaatan dan ketundukan, karena makna ibadah, al-ibadatu maknaha, al-ibadatu maknaha at-ta'a wal khudu. Makna daripada ibadah itu ketaatan dan ketundukan. Tidak ada ketaatan dan ketundukan kepada selain Allah. Maka tauhid muncul dari kalimat ini, dan itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Bukan sembarangan kita menyampaikan kalimat tauhid itu untuk menuduh sana menuduh, tidak, tetapi menjelaskan tauhid itu posisi hari ini. Tauhid di tengah-tengah kaum musliman itu seperti apa bahayanya, dan bagaimana dampaknya yang dirasakan oleh kaum muslimin. Karena menurut Ibnu Khaldun, bapak sosiolog dari umat Islam, secara psikologis dan psikologi sosial, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa agama itu ada dua. Di dalam surat Yusuf itu ada dua agama, dinullah wa dinul malik, yaitu agama Allah dan agama penguasa. Dan kebanyakan umat masyarakat satu kaum akan mengikuti tradisi agama dan tradisi apa yang telah digariskan oleh penguasa-penguasa mereka. Ikhwan fillah, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah.
Untuk memperjelas dan memperkuat keterangan ini, Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-23 sampai dengan 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 23 dan 25 sampai dengan 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qalu mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Allah berfirman, dan demikianlah kami utus seseorang dari nabi-nabi, dari rasul-rasul kami sebelum engkau Muhammad. Sebelum Rasulullah SAW telah diutus para rasul sebelum Rasulullah. Seseorang yang memberikan peringatan kepada kaumnya ketika itu, di dalam satu negeri, di dalam satu teritorial, satu bangsa. Jadi ini bukan satu kaum seperti RT atau RW, tidak, ya. Min nadhirin, dari satu kaum, fi qaryatin, satu generasi, pada satu bangsa, ya, telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah tauhid tentang la ilaha illallah, kecuali ila qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang kaya di negeri itu menolak dengan mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami hanya mengikuti ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh bapak-bapak bangsa kami, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Hanya sebatas itu pikiran mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Dikerdilkan manusia dengan narasi-narasi seperti ini, dan persis seperti yang terjadi ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum Rasulullah SAW diutus, kalimat itu sudah muncul. Yang punya kepentingan di negeri itu tidak lain adalah orang-orang yang hidupnya bermegah-megahan. Perhatikan, orang yang suka hidup bermegah-megah selalu menolak Islam di mana saja dan kapan saja, karena khawatir eksistensi mereka akan tergoyahkan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan itu terjadi sebelum Rasulullah diutus, saat Rasulullah diutus, dan saat ketika setelah Rasulullah diutus, sampai dengan hari ini orang-orang yang kaya raya, walaupun dia kiai, walaupun dia ustadz, kalau mentalnya hanya dunia saja yang diinginkan, dia tidak akan berani mengatakan ini tauhid. Mohon maaf, ini bukan persoalan berani dan pengecut, tidak. Enggak ada urusan saya dengan pengecut dan pemberani. Kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang-orang seperti ini. Walaupun dia ustadz, walaupun dia kiai, walaupun dia ulama, kalau mentalnya ingin bermegah-megahan di atas dunia ini, maka narasi dakwahnya bukan untuk mengajak umat bebas dari cengkraman tauhid. Tidak, narasi dakwahnya bukan untuk itu. Narasi dakwahnya, kami akan tetap memegang tradisi nenek moyang kami, karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 telah diajarkan kepada kami, dan atas ajaran itu akan kami lestarikan. Kata Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum ini, wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami akan melestarikan apa-apa yang telah diajarkan oleh bapak-bapak bangsa kami. Pertanyaannya,
Pertanyaannya, Kiai Hasyim Asy'ari mengajarkan Pancasila? Tidak. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan Pancasila? La, tidak. Diponegoro mengajarkan Pancasila? Tidak. Hasanuddin mengajarkan Pancasila? Tidak. Seluruh pejuang Islam mengajarkan tauhid, la ilaha illallah, tidak mengajarkan Pancasila. Tetapi hari ini mereka menipu. Siapa yang menipu? Yaitu orang-orang yang ingin hidup kaya raya, ingin hidup bermegah-megahan. Ila qalu mutrafuha, kata Allah, kecuali orang-orang yang kaya di negeri itu mengatakan, inna wajadna, sesungguhnya kami terhadap apa yang diajarkan oleh aba-aba kami, ala ummatin, di dalam satu kurun waktu di tengah umat ini, untuk melestarikan ajaran mereka. Mereka tidak melestarikan, mereka hanya ingin mengeruk keuntungan dari kebodohan umat, dan umat tetap mau dibodohi. Kenapa? Kembali kepada kalimat la ilaha illallah yang belum masif untuk difahami. Dan kalimat ini, sekali lagi saya katakan, menjadi kalimat pejoratif, kalimat yang terabaikan, bahkan terzolimi bagi umat Islam. Ikhwani fiddin, ukhatul iman, rahimani rahimakumullah. Maka kita lanjutkan. Mohon maaf tadi saya merasa kepanjangan ya, apa ini pembukaan ya, mohon maaf ini sampai kehilangan momentum untuk menjelaskan tentang kelanjutan daripada setelah Allah mengetahui kebenaran kalimat la ilaha illallah itu dalam hati mereka, lalu Allah memerintahkan Rasulullah ya, untuk hijrah ke Madinah, dan beliau pun memerintahkan kaum muslimin ya, untuk ikut bersama Rasulullah, menyusul Rasulullah untuk hijrah. Tadi saya sudah sampaikan, hijrah ini dalam rangka untuk menyelamatkan kalimat la ilaha illallah yang semakin hari semakin ditekan, semakin hari kalimat ini semakin dibuli, dizolimi oleh orang-orang kafir ketika itu. Maka urgensi daripada berpindahnya dari Mekah ke Madinah dalam rangka untuk menyelamatkan kalimat la ilaha illallah, sekaligus untuk mensumulkan, untuk menjadi satu komprehensif, menjadi satu konsep yang menyeluruh dari kalimat la ilaha illallah. Maka setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kesungguhan di dalam hati mereka untuk hijrah ya, bahkan hijrah itu para jamaah sekalian dilalui dengan beberapa tragedi-tragedi di dalam hijrah ya. Seperti contoh misalkan seorang sahabat Suhail Arumi, yang dia adalah seorang yang kaya raya di Mekah ketika itu, dan untuk memindahkan hartanya dari kota Mekah ke Madinah, dia harus menjual seluruh hartanya itu, ditukarkan dengan dinar dan dirham, digantikan dengan uang emas dan uang perak berkarung-karung, konon diangkut sampai dengan 4 onta uang yang dikumpulkan, yang telah dikonversikan dari barang dagangan menjadi mata uang dinar dan dirham, sampai di perbatasan Mekah, keluar dari kota Mekah, dihadang oleh orang-orang kafir karena mereka mendengar bahwa Suhail Arumi telah akan keluar mengikuti Rasulullah. Singkat cerita, dia ditawarkan dengan 3 penawaran. Ya Suhail, kami belum gila membiarkan engkau keluar begitu saja setelah engkau meraup keuntungan di dalam kota Mekah ini.
kami tidak gila ya Suhail. Pertama, kau kembali dengan hartamu semua, dan kami akan memberikan keluangan untuk engkau berbisnis, dan akan semakin besar bisnismu di Mekah, akan kami bantu. Kalau kau tidak mau, tinggalkan hartamu di sini juga. Seluruh ontamu dan hartamu tinggalkan di perbatasan kota Mekah ini, dan engkau silakan berjalan menuju kekasihmu itu, yaitu disebutkan sebagai as-sobi. Orang Arab itu istilahnya as-sobi itu orang yang sudah murtad dari ajaran nenek moyang ya. Jadi kalau ada ajaran-ajaran nenek moyang yang ditinggalkan oleh kaum muslimin dan mereka hijrah dari keyakinan nenek moyangnya pindah ke keyakinan tauhid, maka mereka disebut as-sobi. Rasulullah dikatakan as-sobi oleh orang-orang Mekah. Kau akan menyusul kekasihmu as-sobi itu? Naam, kata Suhail. Kalau kau tidak mau tinggalkan hartamu ini, maka yang ketiga akan kami bunuh kamu dan hartamu akan kami ambil. Mana yang kau pilih? Dia memilih yang kedua. Saya akan tinggalkan seluruh harta saya dan saya akan menyusul kekasih saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berjalanlah para jamaah sekalian, hampir 8 jam itu menggunakan bis. Kalau dari Mekah ke Madinah itu 8 jam. Kira-kira dari sini sampai ke kurang lebih ya sampai Semarang ya mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Berjalan kaki para jamaah sekalian. Maka ikhwan fillah, ikhwatal iman, rahimakumullah. Ketika beliau berjalan, Suhail Ar-Rumi berjalan ya, dari kota Mekah ke Madinah ya, Allah turunkan ayat di dalam surat Al-Baqarah bahwa ada orang-orang wa minan nas, ada orang-orang yang berhijrah yang telah menjual nafsahu betigo ya. Wa minan nasi yasri nafsahu betigo, ada orang-orang yang telah menjual dirinya dengan harga yang murah untuk mendapatkan mardhatillah. Wa minan nasi may yasri nafsahu betigo mardhatillah. Ada orang-orang yang berhijrah di tengah-tengah engkau Muhammad, yang rela menjual seluruh harta dunianya dengan harga yang murah untuk mendapatkan mardhatillah. Rasulullah menyampaikan ini kepada para sahabat. Ditanya oleh para sahabat, siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Ada orangnya lagi jalan, kata Rasulullah. Orangnya mau sampai ke Madinah ini. Dia sedang berjalan. Umar yang sangat agresif kemudian berlari keluar dari kota Madinah menyusul Suhail Ar-Rumi yang berjalan dari Mekah ke Madinah, ditunggu oleh Umar bin Khattab kurang lebih sampai dengan 2 hari, ditunggu oleh Umar bin Khattab. Dia tidak mau ketinggalan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri Suhail Ar-Rumi ini. Dia tidak mau ketinggalan. Dia ingin mendapatkan, kalau sekarang ini orang mengatakan ngalap berkah mungkin, wallahu a'lam bishawab. Ingin mendapatkan satu pengakuan pula dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang yang menjual diri mereka dengan harga yang murah untuk mendapatkan mardhatillah, meninggalkan profesi, meninggalkan seluruh perdagangannya hanya untuk hijrah. Bayangkan. Maka sampailah Suhail Ar-Rumi. Maka Umar memeluk Suhail Ar-Rumi. Tabarakallah, tabarakallah, tabarakallah ya Suhail. Semoga Allah memberkahi engkau ya Suhail. Engkau telah difirmankan oleh Allah, engkau telah berjalan dari kota Mekah ke Madinah
Ikhwan fillah, uqatal iman, rahimani rahimakumullah. Inilah pengaruh daripada kalimat la ilaha illallah. Pengaruh yang sangat urgent, yaitu berpindahnya kaum muslimin untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah dan demi tegaknya syariat dan kelangsungan kehidupan syariat. Maka hijrah kemudian akan dilanjutkan dengan jihad fi sabilillah. Bagaimana pengaruh kalimat la ilaha illallah ini di dalam jihad fi sabilillah? Fa insyaallah akan kita teruskan sampai kemudian kita akan membahas tentang syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf kalau ada salah dan kelirunya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.